Oke, selamat datang teman-teman di acara Webinar Manifesto 2021. Perkenalkan, nama saya Wilbert, bersama rekan saya di sini yaitu Maria, kami berdua akan menemani kalian semua hari ini. Baik, sebelum kita memulai acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Unpar. Oke, Mar, gimana nih Mar untuk acara hari ini? Kamu excited banget gak buat ikutin webinar hari ini, Mar? Iya dong, pastinya. Aku excited banget nih, soalnya narasumber kita juga keren-keren kan, Will, hari ini. Betul banget, aku gak sabar banget nih buat dengerin persembahan dari Katura sama Kak Aldo nih, Mar. Iya, benar banget. Apalagi Katura kan terkenal gitu, udah mendapatkan beasiswa di Rusia kan, Will. Betul banget nih. Sekali lagi aku juga mau ngucapin selamat datang teman-teman di acara webinar Manifesto 2021 nih. Aku pengen perkenalan ulang dulu deh ya, Mar. Perkenalkan, nama aku Wilbert, bersama rekan saya di sini. Ada saya Maria, kami berdua akan menemani kalian semua hari ini. Oke, aku mau tanya nih, Mar, ke kamu nih. Menurut kamu, quality education itu apa tuh, Mar? Kalau menurut aku sih quality education itu kayak kondisi yang seimbang gitu loh, Will. Jadi antara dalam satu negara nih ya, kayak keadaannya tuh seimbang antara pendidikan akademik non akademik, terus udah gitu dari sarana prasarananya juga semua tersebar merata, dari tenaga-tenaga pengajarnya juga ada gitu tersebar merata di seluruh bagian dari satu negara. Terus itu juga berhubungan sama akses-akses untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas itu gampang lah buat didapetin sama semua siswa-siswi di negara tersebut. Kalau kata aku sih gitu. Oh alah, berarti kalau misalnya quality education itu berpenting ya di generasi sekarang ini. Iya, bener banget, Will. Terus kamu udah makan belum BTW, Mar? Gimana? Aku udah makan sih Udah tadi pagi makan? dong. Udah makan dong, semangat dong buat hari Semangat ini. ya. Kalau Ibu Mei gimana nih, Ibu Mei? Udah excited gak nih ikutin acara webinar hari ini, Bu? Sangat dong, Wilbert. Sangat excited Apalagi, banget ya, Bu? iya, narasumbernya keren-keren kan untuk hari ini. Jadi kita semua semangat ya untuk Betul banget nih. mendengarkan pengalaman-pengalaman dari kakak-kakak yang hari ini membawakan materi ya. Iya, aku juga excited banget nih, Bu. Dari kemarin aku nggak bisa tidur soalnya mikirin seberapa excitednya aku ikut webinar hari ini. Terus, Mar, aku pengen tanya ke kamu nih. Kamu tuh udah prepare belum buat ikutin webinar hari ini? Aku pasti udah prepare dong. Tadi aja mulai dari sarapan tuh tadi pagi. Aku pokoknya hari ini udah mempersiapkan diri aku dengan sebaik mungkin. Aku udah mulai dari sarapan, terus udah gitu, aku juga udah nyiapin ini nih alat tulis. Kalau misalkan ada info-info yang benar-benar penting nih buat aku, bakal aku catat sih nanti bakal siapa tahu gitu kan ke depannya bakal aku butuhin gitu. Kalau kamu gimana nih, Will? Kamu udah nyiapin apa aja buat webinar hari ini?
Nah, kalau aku tuh tadi aku udah makan dulu, sarapan pagi dulu. Terus aku juga udah nyiapin kertas nih buat aku catetin materi-materi yang diberikan sama Kak Tura sama Kak Aldo nih, Mar. Oh, gila sih itu udah mantap banget kalau kata aku sih. Terus juga webinar hari ini juga berhubungan dengan SDG Goals yang keempat loh, Mar. Iya, bener banget. Itu kan yang quality education itu kan. Iya, betul. Jadi secara langsung, webinar ini tuh juga kayak bermanfaat banget buat generasi muda saat ini, Mar. Iya, bener banget. Makanya kita juga ngundang narasumber-narasumber yang emang berimpact banget buat anak-anak muda sekarang. Pokoknya preparation kita tuh juga benar-benar udah lama banget ya, Mar. Kayak kita udah menyiapkan dengan sebaik mungkin gitu ya. Iya, ini membutuhkan proses yang lama loh teman-teman untuk bisa ada webinar kayak gini loh. Gimana aja tuh, Mar, proses-proses webinar kita biar sampai kayak saat ini gitu. Proses-proses webinar kita tuh banyak banget sih, mulai dari awal kita planning mau bikin acaranya ada apa aja, terus udah gitu kita ada bagi panitia juga per divisinya, terus udah gitu udah dibagi tuh panitianya kita mulai nyoba jalan job desk-nya masing-masing. Jadi udah dari nyoba jalan job desk-nya masing-masing, nanti tuh bakal dipresentasiin gitu teman-teman, bakal kasih tahu progresnya ke dosen, terus udah gitu nanti kalau misalkan ada revisi atau masukan-masukan lain itu bakal kita revisi sampai nanti terciptalah webinar yang keren kayak gini. Iya, terus juga nih mengingat acara kita yang berjudul Dream Big Act Bigger. Kamu ngerti gak, Man, maksudnya itu apa? Emang apaan sih artinya? Coba, kalau menurut kamu Dream Big Act Bigger itu kayak apa, Man? Kalau kata aku sih dream big berarti kita harus bermimpi besar, terus udah gitu act bigger berarti kita harus berusaha lebih besar lagi untuk mencapai mimpi kita yang besar itu. Kalau kata aku sih gitu. Betul nih. Kalau misalnya menurut aku tuh dream big itu berarti kita bermimpi untuk mencapai apa yang kita inginkan gitu, Mar. Iya, Nah, benar banget. dengan mengikuti webinar hari ini, kita juga pasti mendapatkan masukan yang lebih untuk masa depan kita nantinya gitu, Mar. Benar banget, Will. Oke deh, jadi sebelum kita mulai acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Unpar.
persembahan pada Nusa Pertiwi Mahkamah Pancasila Sakti. Makonika Triguna Sancaya Bakti sesatri alma mater kami. Dirgahayu Nika Parahyangan, Dirgahayu, Dirgahayu. Ini mimpiku, dunia masa depan yang kuinginkan. Bisa nggak ya jadi kenyataan? Mimpi aja terus, kapan wujudinnya? Hah? Hah? Di mana ini? Hai Nesya, selamat datang di Universitas Katolik Parahyangan. Universitas Katolik Parahyangan memiliki 7 fakultas dengan 17 program studi, sarjana, dan diploma, serta beragam unit kegiatan mahasiswa lainnya. Memiliki lulusan terbaik di bidangnya dan menjadi jawaban dunia masa kini dan masa depan. Di sini, sekarang. Menjadi jawaban dunia masa depan di sini sekarang. Oke, selanjutnya kita juga akan menyaksikan video sekarang. Oke. Oke, selamat datang semua. Sembari menunggu peserta lain untuk masuk, jangan lupa untuk rename nama kalian dengan format institusi_nama. Betul, Gamar? Ya, benar banget. Aku mau ngingetin sekali lagi pada para peserta, jangan lupa untuk rename nama kalian dengan format institusi_nama. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di webinar Manifesto 2021, Agents of Change Dream Big at Bigger. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami kembali, karena tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Wilbert, bersama rekan saya di sini yaitu Maria Angelina akan menemani kalian semua hari ini. Nah, terima kasih atas waktu yang udah teman-teman luangin untuk webinar kita hari ini. Terus, sebelumnya aku juga mau ngasih tahu nih, kalau Manifesto 2021 ini disponsori oleh Array, Outdoor Gear Move and Adventure. Selanjutnya juga ada PT Yabesco Bio, Kemudian ada Astra Credit Companies, ada PT Alam Jaya, ada Danone, PT Indofood Sukses Makmur Divisi Bogasari, kemudian ada PT Bintang Warna Mandiri, ada juga Export, ada CV Emak Pais, ada Tahu Bunteng, ada Happy Hampers, juga ada PT Adiguna Wahana, kemudian ada nasi bebek serasa bumbu hitam, ada Seuntai, kemudian ada From to By Us, ada Bumbu Snack, ada CV Ragam Mulia Abadi, ada RR Archery, kemudian ada Geng Simbok, ada PT Swafi Anugerah Indonesia, dan yang terakhir adalah PT Delta Sistek Indonesia. Nah, sebelum kita mulai lagi nih, aku mau ngajak kalian buat on cam dulu nih, supaya kita ada foto bareng-bareng dulu nih di awal, supaya kalian bisa makin akrab gitu loh, teman-teman. Betul. Kepada para peserta, yuk semua kita on cam dan Yuk on cam silakan yuk. untuk bikin dokumentasi.
Yuk yang belum on cam, kita on cam yuk guys. Kita foto bersama. Iya guys, yuk on cam yuk biar kita ada memori di awal dulu sebelum nanti di akhir bareng-bareng juga. Betul. Kepada tim dokumentasi dipersilakan. Siang semuanya, saya Raihan dari dokumentasi akan memimpin sesi foto kali ini ya. Terdapat 7. Selamat siang semuanya, saya Raihan. Satu, dua, tiga. Lalu slide ketiga. 1, 2, 3. Slide 4. 1, 2, 3. Lalu slide kelima. 1, 2, 3. Lalu ke-6. 1, 2, 3. Dan yang terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih untuk tim dokumentasi. Sebelumnya nih Mar, aku pengen tanya kembali nih ke kamu. Menurut kamu quality education itu apa sih Mar? Kalau menurut aku sih, quality education itu kayak kondisi yang seimbang gitu loh, Will. Jadi dalam satu negara tuh ada keseimbangan pembelajaran dalam pendidikan, ada yang akademik non-akademik, terus udah gitu dari sarana prasarana yang juga tersebar merata, terus udah gitu dari sisi tenaga pengajarnya juga tersebar secara menyeluruh dalam suatu negara. Sama itu tuh ada hubungannya sama akses-akses untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas itu lebih gampang untuk didapati sama siswa-siswi gitu. Kalau menurut aku sih gitu ya. Betul, berarti quality education itu sangat penting ya Mar di era digital saat ini Mar. Iya, benar banget tuh, Will. Tentunya tema acara kita hari itu juga sesuai banget dengan SDG Goals yang keempat nih. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acara webinar hari ini. Sebelumnya, demi menjaga kondisi keberlangsungan acara, kita juga telah menyiapkan peraturan untuk webinar hari ini. Iya, benar banget. Yang pertama, peserta wajib menggunakan format penamaan yaitu institusi_nama. Contohnya Unpar_Raul. Selanjutnya, peserta juga diwajibkan untuk mematikan mikrofon saat webinar berlangsung, kecuali diizinkan oleh panitia atau MC. Yang ketiga, peserta diwajibkan untuk menyalakan kamera, menggunakan pakaian rapi dan sopan, dan menggunakan virtual background yang disediakan oleh panitia. Selanjutnya, peserta juga wajib memiliki koneksi internet yang stabil dan memiliki backup internet selama acara berlangsung. Yang kelima, saat sesi tanya-jawab, peserta yang ingin bertanya wajib mengirimkan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama_pertanyaan. Contohnya Raul_pertanyaan yang ingin ditanyakan. Kemudian, peserta akan dipanggil oleh moderator untuk menanyakan pertanyaannya secara langsung. Selanjutnya, peserta juga wajib untuk menaati peraturan selama acara berlangsung. Dan yang terakhir, peserta dihimbau untuk mengisi link evaluasi setelah acara selesai. Jika tidak diisi, maka peserta tidak akan mendapatkan sertifikat. Kesalahan penulisan nama di sertifikat karena kesalahan peserta saat menuliskan nama di Google Form registrasi bukan menjadi tanggung jawab dari para panitia. Nah, itu tuh tadi harus banget ditaati sama teman-teman ya. Betul nih. Sebelum kita masuk ke mata acara, kita akan mendengarkan kata sambutan terlebih dahulu dari project leader acara hari ini. Kepada Filia, waktu dan layar dipersilakan. Selamat siang semuanya, selamat datang di webinar dan acara Dream Big Act Bigger hari ini. Pertama-tama, saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena tanpa berkat dan tuntunannya kita nggak bakal bisa kumpul sama-sama di sini. Saya juga berterima kasih sama Bu Deska yang bersedia untuk menjadi moderator hari ini. Juga kepada narasumber kita hari ini, Kak Turah dan Kak Aldo. Terima kasih banyak Kak atas waktunya.
Saya juga berterima kasih kepada Bu Anggi selaku dosen pengampu. Terima kasih Bu atas bimbingan Ibu kepada saya dan teman-teman yang lain. Dan teman-teman panitia, terima kasih banyak untuk kerja kelas kalian sampai hari ini. Semoga semuanya hari ini berjalan dengan lancar. Semangat semuanya hari ini. Terus last but not least, kepada teman-teman peserta yang udah menyempatkan waktu untuk hadir di webinar hari ini, terima kasih banyak. Aku harap acara kita hari ini nggak bakal mengecewakan teman-teman, karena kita udah nyiapin banyak banget konten-konten yang seru-seru dan menarik-menarik banget. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Terima kasih Filia atas kata sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari dosen pengampu acara kita pada hari ini. Kepada Ibu Medira Anggita, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Wilbert dan Maria. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Anggi sebagai dosen kelas F. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para narasumber, untuk Kak Turah Partayana dan Kak Aldo Jusman, dan juga untuk Ibu Reska sebagai moderator kita yang telah meluangkan waktu untuk dapat hadir dan menjadi bagian dalam webinar pagi hari ini dengan judul Dream Big, Act Bigger, Dare to Dream, Dare to Act with Us. Selamat datang juga untuk para partisipan, para peserta yang hadir untuk webinar hari ini. Jadi webinar hari ini merupakan rangkaian acara Manifesto yang sudah berjalan dari tanggal 14 Desember kemarin. Manifesto ini saya cerita sedikit merupakan acara tahunan yang sudah dilakukan sejak tahun 2008 yang diprakarsai gitu ya oleh mahasiswa program studi manajemen yang mengambil mata kuliah praktik manajemen gitu ya sebagai penyelenggara acara Manifesto ini. Nah, untuk tahun ini Manifesto itu dilaksanakan selama 9 hari. Jadi dari tanggal 14 sampai 22 Desember. Dan tahun ini Manifesto mengusung tema SDGs, Sustainable Development Goals, di mana suatu rencana aksi global yang memang disepakati oleh seluruh dunia, gitu ya, termasuk Indonesia, guna untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Ya, jadi di dalam SDG ini berisi 17 tujuan yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Jadi maka Manifesto hari ini mengambil judul Agents of 2030. Gitu ya. Pada hari ini kelas kita berkesempatan untuk membahas mengenai goals keempat SDG, yaitu tentang quality education. Harapannya dengan mengadakan acara ini kita menyadari gitu ya bahwa SDG ini bukan hanya tugas pemerintah, institusi tertentu atau pihak-pihak tertentu gitu yang berkaitan dengan SDG, tetapi kita sebagai orang muda, entah itu pelajar, entah itu mahasiswa, kita juga bisa menjadi agen perubahan dan dimulai dari diri kita sendiri. Itu harapannya. Yang terakhir, saya ingin berterima kasih kepada para sponsor kita, kepada semua media partner, dan terutama kepada mahasiswa kelas saya, kelas F. Terima kasih banyak teman-teman sudah bekerja keras sehingga acara hari ini bisa terselenggara. Gitu ya. Akhir kata, terima kasih banyak atas perhatian dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Oke, terima kasih Bu Anggi atas kata sambutannya. Namar, aku pengen ngomong nih ke kamu. Webinar kita tuh juga punya games yang menarik banget loh hari ini. Ih, seru banget lah. Rules-nya gimana tuh, Will? Nah, rules-nya itu gampang banget. Kalian hanya perlu buat story Instagram se-estetik mungkin yang menunjukkan foto acara hari ini dan website dengan hashtag Manifesto Day 5 dan tag DZKYRMDHN sesuai di kolom chat Zoom di bawah ini. Nantinya, pemenang akan ada 3 orang dan hadiahnya akan berupa e-cash. Nah, untuk rules selanjutnya, kalian jangan lupa untuk unprivate account Instagram kalian. Jadi jangan di private ya guys, account Instagram kalian. Terus jangan lupa juga untuk follow IG Manifesto. Fotonya juga harus kalian ambil dari website Manifesto ya guys, jangan dari Zoom-nya. Terus udah gitu harus pakai hashtag dan juga tag sesuai dengan ketentuan rules tadi yang sebelumnya udah di-share oleh panitia di kolom chat. Terus udah gitu pemenangnya juga bakal kita langsung umumin hari ini. Pemenangnya itu nanti bakal kita DM langsung dari panitia Manifesto. Betul nih. Selanjutnya, kita akan memperkenalkan moderator kita hari ini, yaitu
Ibu Reska Nugraha Pratikna, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Moderator kita pada hari ini yaitu Ibu Reska Nugraha Pratikna SEMM. Pada bidang pendidikannya, beliau telah mencapai gelar Magister Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Untuk sarjana ekonominya sendiri, beliau telah mencapainya di Fakultas Ekonomi, Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Selanjutnya, pada tahun 2007 hingga 2012, Ibu Reska menjadi Kepala Departemen Sumber Daya Manusia, PAN Bank Indonesia, dan Kantor Cabang Tasikmalaya. Pada tahun 2012 hingga sekarang, Ibu Reska menjadi dosen jurusan manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan. Pada tahun 2017 hingga 2020, Ibu Reska menjadi Ketua Leadership Camp untuk siswa level 1. Pada tahun 2018 hingga 2020, Ibu Reska menjadi Koordinator Mata Pelajaran Kepemimpinan Dasar berdasarkan 7 Habits of Highly Effective College Student by Sean Covey. Yang terakhir, pada tahun 2019 hingga 2020, Ibu Reska menjadi Koordinator Mata Pelajaran Praktek Kepemimpinan. Kepada Ibu Reska, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih untuk MC Wilbert dan Maria ya. Terima kasih juga kepada Ibu Anggi untuk kesempatannya sehingga saat ini saya bisa membantu atau diberi kesempatan untuk menjadi moderator di dalam webinar dan kegiatan kelas F ya, ini di Manifesto 2021. Ini keren banget nih, boleh kasih reaction dong semuanya, terutama untuk yang di Zoom nih. Keren banget. Ya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, teman-teman sekalian, saya akan memoderatori untuk acara kali ini. Nah, acara ini akan dibagi menjadi beberapa section ya. Jadi yang pertama nanti akan ada presentasi dari masing-masing narasumber, kemudian setelah itu akan ada question and answer session. Nah, jadi teman-teman tanpa menunggu lama lagi, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari masing-masing narasumber yang hari ini akan mempresentasikan atau sharing terkait dengan pengalaman dan tentunya sesuai dengan ide atau topik yang diangkat oleh kelas F ini ya. Yang pertama ada Kak Turah Partayana di sini yang sudah menyelesaikan pendidikannya di Tom State University, Rusia untuk Business Management, dan ternyata ini teman-teman sekalian, Kak Turah adalah awardee beasiswa pemerintah Federasi Rusia. Nah, tidak perlu diragukan lagi teman-teman bahwa pengalaman Kak Turah ini sangat banyak ya, tapi maaf sekarang saya akan bacakan sedikit saja karena kalau nanti semuanya dibacakan mungkin akan berganti hari ya, saking banyak dan keren-kerennya pengalaman dari Kak Turah ini. Baik, yang pertama ada di tahun 2019, Kak Turah adalah Indonesia Student Representative di Russian Round Table Conference Golden Ring of Siberia. Kemudian tahun 2019 juga ini ada short movie ya dari Kak Turah sebagai director, editor, dan main actor di sini. Short movie-nya Love in Russia, The Last Moment. Berikutnya tahun 2019 juga ada Meet and Greet Content Creators di Bandung yang diinikan oleh Kak Turah ya. Tahun 2020 ada guest speaker di Istanbul Youth Summit 2020 di Turki, dan ada short movie Wong Tilar tahun 2020 juga sebagai eksekutif produser. Oke, ini keren banget untuk Kak Turah. Tidak kalah kerennya untuk Kak Aldo, saya akan bacakan juga dari CV-nya ya. Kak Aldo ini saat ini masih menjadi mahasiswa aktif nih di Teknik Industri Universitas Katolik Parahyangan. Tetapi segudang juga nih pengalamannya.
Dan kali ini yang akan saya sharekan terkait dengan CV-nya Kak Aldo hanya dari beberapa saja ya teman-teman ya, yaitu pengalamannya sebagai Business Development Intern di Ternak Uang sejak Mei 2021 sampai sekarang. Nah, berbagai macam nih kegiatan yang dilakukan Kak Aldo ya, yaitu membantu manajemen manajer seniornya untuk menghadiri pertemuan, kemudian juga untuk melakukan segmentasi, kemajuan kemitraan juga, demikian juga merancang sistem internal, memperluas pasar perusahaan, dan lain sebagainya, termasuk nih memimpin program duta besar yang disebut Youth, yang menghasilkan 500 lebih ya siswa untuk mendaftar ke program tersebut. Baik, tidak menunggu waktu lebih lama lagi, kali ini untuk yang kesempatan pertama, saya akan mempersilahkan Kak Turah untuk share presentasi yang sudah disiapkannya. Kepada Kak Turah, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Rizka. Ini saya coba share dulu ya. Bentar. Oke, maaf, sambil nunggu presentasinya ya. Jadi aku kenalin, aku Tura Partena dari Bali. Jadi tadi udah dibilang sama Ibu Rizka, tadi bentar ya, Bu Rizka. Aku pernah kuliah S1 di Tom State University di Siberia. Jadi untuk universitasnya itu salah satunya di kota terdingin di Rusia, namanya kota Tomsk. Itu kalau misalnya kalian kuliah di sana mungkin di minus 40, ya kalau kalian kuat ya udah silahkan kuliah di kampus saya nggak apa-apa. Jadi sekarang posisinya aku masih jadi content creator dan sekarang aku mau berusaha untuk masuk ke era entrepreneur. Semoga didoain aja. Jadi untuk jadi talent sekarang sih aku posisi sekarang sih aku jadi talent di bawahnya manajemen Mantap Corp. Itu di sana Mantap ada Jerome dan satu manajer kita adalah Jehian. Nah, udah belum lama ini aku juga yang saya bilang tadi fokusnya berusaha untuk menjadi entrepreneur, nggak cuma karena mau berusaha untuk bisnis F&B, tapi ke production house juga. Karena basicku aku pinginnya tuh masuk ke film ya, filmmaking, kayak gitu. Untuk presentasinya udah belum ya? Belum ya? Kita masih nunggu presentasinya guys ya. Langsung aja ke slide 3 mungkin.
Oke, jadi kita bahas langsung ke topiknya. Jadi kan di sini Sustainable Development Goals, ya ini kalau secara definisi kita udah tahu ya itu aksi global disepakati oleh pemimpin dunia termasuk Indonesia, dan tema kali ini kita bahasnya quality education. Jadi hari ini aku mau sharing ke ICT-nya, Informasi Komunikasi dan Teknologi di dunia pendidikan. Kayak gimana sih, kita next slide-nya dulu. Oke, kalau kita ngomongin pendidikan ya, jadi dibandingkan dulu kayak sekarang pasti beda banget. Perkembangan itu sangat sangat jauh ya. Kalau dari yang maksudnya perkembangan itu dari awal yang era orang tuaku yang posisinya tahun 80, 90 itu masih pakai buku, dan sekarang di Gen Z ini udah pakai semua serba internet. Dan bahkan keponakanku sendiri juga udah, wah ternyata enak banget ya masuk TK cuman tapi secara virtual gitu yang kita rasain sekarang. Dan zaman dulu juga awalnya seminar selalu pertemuan pakai baju bagus, dan sekarang kita bisa webinar pakai kemeja tapi celana pendek. Jadi lihat perkembangan secara ICT yang baik gitu. Terus seperti kayak gadget ada atau enggak, internet tuh kayak masih di daerah timur tuh banyak juga yang belum dapat, nggak ke Jakarta ya, bahkan di Bali, aku kan sebenarnya orang Bali ya. Bahkan di Bali pun juga banyak di beberapa bagian utara Bali itu yang nggak bisa menggunakan internet karena emang sinyalnya kurang bagus kayak gitu. Terus untuk yang permasalahan kedua juga banyak menyalahgunakan internet bukan untuk edukasi. Jadi tapi untuk hal lain. Aku nggak tahu untuk hal lainnya apa, tapi intinya kayak orang-orang tuh malah lebih kepoin sesuatu hal yang sebenarnya nggak ada pentingnya di kehidupan kita gitu loh. Salah satunya netizen. Maksudnya netizen ini kadang-kadang masuk aja aku nggak masalah kok, netizen tuh emang selalu kepo, itu benar-benar bagus banget, up to date. Cuman beberapa yang suka ngurusin hidup orang segala macam itu pemakaian internetnya kurang baik aja gitu loh. Padahal sebenarnya internet kita bisa manfaatkan untuk berbisnis, untuk operasi yang harus kita gunakan. Halo? Masih terdengar Kak Turah? Oh, aman ya? Aman ya? Ya udah, jadi lanjut. Jadi intinya tuh kayak ICT dapat kayak menghambat pembangunan manusia, khususnya jadi generasi muda di era digital. Kayak penting banget nih untuk generasi muda bisa tahu dan paham ICT karena bisa mendukung kualitas pendidikan gitu. Jadi kalau untuk intinya tuh di ICT sekarang tuh seperti itu ya. Kita next slide dulu. Oke. Jadi apa sih yang sangat penting dari ICT di dunia pendidikan? Yang kita bagi dua hal aja. Yang pertama pasti sumber sama efisiensi atau kemudahan. Kalau sumber itu gudang ilmu pengetahuan, itu sekarang selain buku adalah internet. Jadi kamu bebas pakai apa aja, bisa akses kemana aja tanpa batas yang kamu sukai atau kamu pelajarin. Jadi yang kedua juga efisiensi kemudahan dengan adanya internet, smartphone atau laptop. Kita bisa pakai internet kapanpun dan dimanapun. Smartphone juga bisa pakai laptop untuk e-learning, e-book, Google, YouTube. Jadi semua sekarang serba di HP. Bahkan bisa penggalas sekarang tonton lewat HP. Jadi seberapa penting sih menurutku, selama kita punya fasilitasnya, kita bisa maksimalin ya. Jangan sampai ketinggalan sama anak-anak lain gitu. Pengalamanku di Rusia, jadi kan aku sempat kuliah dari selama 4 tahun S1, dan 1 tahun itu belajar bahasa Rusia dan maju. Pendidikan di sana sisa pendidikannya masih seperti rasa zaman Uni Soviet gitu. Kalau belum, buat teman-teman yang belum tahu, Rusia tuh sebelumnya tuh Uni Soviet. Untuk buku, terus cacing kita harus tahu. Dan kita PR
PR-nya itu juga lewat perpustakaan gitu loh. Harus kita ke perpustakaan, nggak boleh lewat ya kuliah di Soviet gitu. Yang aku rasain juga waktu SD gitu. Makanya nggak bisa. Tapi dari sisi menariknya pelajaran kayak gitu malah lebih efektif, masih ada efektifnya dibandingin yang sekarang di dunia ICT ini. Nah, kita bisa next slide ya. Nah, ini tentang teachers nih. Jadi apakah guru tuh penting untuk memahami ICT? Jadi ya bisa kalau dari aku pasti penting ya, karena selain murid yang bisa belajar mengolah informasi dan komunikasi di era digital, guru juga berperan penting untuk mengajar. Kebayang nggak sih kalau misalnya guru tuh sangat mahir dalam memberikan pembelajaran yang sudah kita dapatkan di internet, kemudian tuh beliau bisa kemas dengan baik gitu loh. Jadi kita juga maksimal untuk kerja untuk belajar, bukan yang seperti yang guru kadang-kadang yang kurasain tuh waktu SMA cari internet, akhirnya pertanyaan dari ujung-ujungnya harus dimaksimalin dari gurunya sendiri sih. Jadi yang kita tahu pasti guru itu kan sebagai fasilitator gitu. Kalau di dosen Rusia ya, kita bandingin sama guru Indonesia sama atau enggak dosen di Rusia. Yang ku rasain sih tuh kadang-kadang apa yang kita pelajarin itu seperti layaknya apa ya bilangnya, kayak dosen-dosen killer gitu loh. Jadi apa yang kita nggak bisa pelajarin lewat buku yang harus dihafal, apalagi kita nggak ada bukunya, kadang-kadang dosen itu kayak kita bisa drop out atau segala macam. Jadi emang masih yang aku bilang tadi itu kayak sistem pendidikannya seperti Rusia banget. Untuk memahir dalam ICT pun nggak bisa. Jadi kita komunikasi untuk samperin dosennya nggak bisa gitu. Karena kita sebatas hanya nomor HP gitu, dan dosen-dosen sana tuh rata-rata profesor. Jadi untuk komunikasi di era digital itu kayak benar-benar gimana ya? Terkadang sulit aja untuk belajar lewat internet tuh. Aku masih membantu itu cuma Google Translate doang gitu. Sisanya itu mereka rekomendasi lewat perpustakaan, buku gitu, literatur. Kalau bahasa Rusianya literatura ya. Kayak gitu. Kita next ya. Ini kelihatan nggak sih? Oh, oke. What types of ICT learning media should be mastered by you? Oke, media yang bisa dipakai untuk belajar di era digital sekarang tuh sebenarnya apa ya? Banyak banget ya. Internet tuh kayak luas banget nih. Kamu bisa sebenarnya secara umum aja kita bisa cari di ebook yang kita butuhkan, artikel ya pasti kita lewatnya juga sistemnya itu dari YouTube atau dari internet gitu, dari Google. Nah, untuk kalau apa aja yang bisa ningkatin skill kita ya, kalau misalnya contoh kita main gitar ya, untuk apapun yang kita main gitar pasti belajarnya di YouTube kayak gitu. Mungkin kayak programming itu juga orang udah belajar dari YouTube, semua dari YouTube sih. Kalau misalnya contoh lagi di era digital sekarang untuk videografi atau video editing, yang dimana kadang-kadang di kampus atau di mana tuh baru mulai pendidikannya di tahun-tahun sekarang ya. Maksudnya di tahun zaman 2010, 2011 itu kayak editing tuh masih belajar semua di YouTube. Jadi kayak di era digital tuh sekarang apapun yang sebenarnya nggak ada ada di kampus sebenarnya ada di internet kayak gitu. Cuman apa sih pentingnya kampus sekarang yang kita pelajarin adalah untuk sebagai fasilitatornya sih. Aku belum tentu belajar videografi kalau misalnya nggak ada fasilitator yang bisa ngasih ke aku kayak gitu. Kalau misalnya aku belajar sendiri pun paling ujung-ujungnya aku lihat TikTok atau nggak lihat sesuatu hal yang nggak penting gitu loh. Untuk sekarang untuk kuliah tuh memang benar-benar penting banget sih. Kalau nggak ada kuliah aku juga nggak bakal bisa tahu A, B, C, D kayak gitu. Ya, nah sebenarnya ya udah nggak ada sebuah alasan lagi untuk kita belajar dan ngembangin skill kita. Intinya itu sih. Kita next slide dulu. Kalau misalnya nggak ngerti bisa ditanya ya, soalnya pembicaraan saya agak campur-campur logat Bali jadi agak bingung juga. Oke. Penting bagi kita untuk mengambil
berperan dalam meningkatkan masyarakat Indonesia khususnya untuk beradaptasi dan memaksimalkan dunia digital dalam pendidikan. Ini supaya gimana ya? Supaya kita generasi muda itu bisa mengembangkan potensi dan mendapatkan pekerjaan untuk kualitas hidup yang lebih baik gitu loh. Kalian bisa lihat di slide ya. Kami masih pakai bahasa Inggrisnya. Oke, bisa di next. Langkah apa sih yang generasi muda ambil untuk skill ICT gitu? Jadi yang pertama, kalau ini secara umum aja ya, misalnya kita pertama pasti bijak dalam memilih informasi atau ilmu pendidikan, terus belajar suatu hal baru, jangan lihat TikTok itu aja temanya, atau enggak YouTube yang kita lihat itu aja. Jangan berhenti eksplor diri kita, kalau bisa kita bisa nongkrong sama teman-teman atau bisa bertanya sama dosen untuk referensi apa yang kita butuhkan. Terus ketika sudah dipelajarin, dipraktekkan, kemudian dikuasai. Nggak cuma kita hanya memantau aja, terus kita nggak bisa kuasai gitu. Itu sama aja. Jadi emang fungsinya emang fasilitator, nggak cuma dari kampus, tapi sekarang internet itu bisa fasilitator dan kita harus eksekusi gitu loh. Mau dari dalam diri kita tuh harus menjadi eksekutornya. Terakhir sih kalian, jadi sayang bagi sekitar kita aja kayak gitu. Nah, ini menarik nih, kayak setelah kita punya hati untuk berbagi dan merasa ICT tahu faktanya tuh kayak gimana. Di sini faktanya tuh masih ada 30% dari 40.000 SMP di Indonesia yang belum dapat akses listrik dan guru yang mumpuni dalam pengetahuan dan keterampilan di bidang ICT. Ini data menurut Kemendikbud tuh. Kita di next aja dulu. Oke. Kalau kalian nanya aku sendiri, gimana sih cara bisa mencapai SDG atau Sustainable Development Goals? Ya, adalah dengan berinovasi terus-menerus ya, mencari sebuah permasalahan yang ada dan memberikan solusi untuk masalah itu. Maksudnya gimana? Kadang-kadang setiap kalian punya masalah atau mau kerja kelompok, ada masalah pribadi, itu bisa kita itu nggak selalu menjadi kehidupan yang terpuruk di dalam kehidupan kalian. Itu menurutku bisa diperbaiki, bahkan berinovasi gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian punya pengalaman terburuk, menurut aku ke depannya kita bisa memperbaikinya aja gitu. Dan kadang-kadang kalau misalnya kita udah pengalaman untuk berbagi ke teman-teman lain gitu, atau enggak berbagi dalam internet yang membutuhkan kayak gitu, atau enggak kalau misalnya kalian sudah punya pengalaman bisnis, tiba-tiba kalian ditipu, kalian udah punya pengalaman seperti itu. Karena kita belajar itu tujuan utamanya adalah menjadi solusi bagi masyarakat bagi masalah masyarakat di Indonesia. Menurutku seperti itu sih. Di next slide ya. Nah, itu aja sih dari aku. Udah ya, udah selesai. Itu aja sih dari aku untuk teman-teman. Kalau terakhir dari aku, apapun yang kalian lakuin, apapun yang kalian sekarang kejarin di kampus, di mana bercoba untuk inovasi di luar circle kalian, karena kebutuhan yang kebutuhan kalian selama di kampus itu masih belum cukup gitu loh. Maksudnya padatin skill kalian di luar kerjaan yang baik, yang sesuai hobi kalian atau sesuai kebutuhan kalian dalam lain kayak gitu. Terima kasih dari presentasi aku sudah selesai. Gitu. Oke, terima kasih Kak Turah. Kita kasih reaction dulu ya teman-teman, keren banget. Apa yang tadi sudah disampaikan sedikit banyak malah ya, yang sangat terkait dengan kehidupan mahasiswa nih. Teman-teman sekalian di sini yang masih menjalani banyak sekali tadi sharing ya, nanti
Kalau yang masih penasaran nih, lebih lanjut lagi boleh ditulis aja kali ya di kolom chat ya panitia ya, sehingga nanti di sesi question and answer kita akan sama-sama discuss, sama-sama nanya nih lebih lanjut ke Kak Turah kalau ada tadi yang masih ganjel nih pengen nanya nih lebih jelasnya seperti apa. Banyak sekali tadi yang sudah disampaikan. Nanti saya akan wrap up terakhir ketika kita sudah mendengarkan pemaparan dari Kak Aldo ya. Dengan tidak menunda waktu lagi, saya persilahkan kepada Kak Aldo Jusman untuk menyampaikan presentasinya. Waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Rizka. Saya izin share screen ya. Oke, jadi buat hari ini hal yang akan aku sampaikan, aku aja kali ya biar gampang, adalah utilizing ITC di tengah rapid movement of education. Jadi mungkin sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama aku adalah Aldo Jusman. Sekarang aku lagi berfokus untuk jadi business development di Ternak Uang. Juga ada beberapa kegiatan lainnya seperti National Coaching Manager Student Catalyst, Executive Producer of TEDx Unpar, dan juga Marketing Manager Healthquest Unpar. Dan juga aku terafiliasi dengan, ya aku sekarang masih mahasiswa, jadi teman-teman semua, aku masih mahasiswa semester 7 di Teknik Industri Unpar, dan aku juga penerima beasiswa dari Excel Axiata Future Leaders. Beberapa hal juga aku sekarang ada ya ngisi-ngisi untuk ngisi jadi TikTok di 40K followers, dan juga ada beberapa hal lainnya. Nah, mungkin udah dulu kali ya, karena waktu juga singkat, aku langsung aja bawa ke materi langsung. Sebenarnya ICT itu apa sih? Nah, kita kan ngomong tentang ICT dan udah bawa banyak banget tentang ICT kan. Basically, ICT adalah gambaran lebih luas dari IT. Kalau misalnya IT kan information technology gitu kan, yang memang merujuk ke bagaimana cara kita berkomunikasi. Nah, di tengah masa yang sekarang ini dan di tengah masa pandemi ini, aku secara mahasiswa dari aku semester 5 pas awal pandemi sampai sekarang, aku rasa banyak banget perubahan terjadi, dinamikanya gitu lah teman-teman. Mulai dari mungkin, ini yang paling aku rasakan ya, dari dulu tuh dinamikanya adalah kita, setiap jadi mahasiswa itu pasti organisasi-organisasi, sampai sekarang ini teman-teman kondisinya adalah banyak banget yang magang, apalagi di boost dengan adanya kampus merdeka. Nah, jadi sebenarnya yang jadi permasalahan sekarang memang banyak banget teman-teman. Maksudnya walaupun terlepas dari sudah banyaknya perubahan yang terjadi di mahasiswa, tapi ternyata teman-teman masih banyak permasalahan. Nah, mungkin sekarang aku langsung aja bawa ke data kali ya teman-teman ya. Sebenarnya seberapa besar sih sosial media di Indonesia? Jadi kalau teman-teman bisa lihat, ini merupakan pertumbuhan masyarakat Indonesia dari tahun 2020 sampai tahun 2021, teman-teman bisa lihat pertumbuhan 1,1% sampai ke 247,9 juta orang di Indonesia. Nah, seberapa banyak sih yang memakai sosial media sekarang? Yang memakai sosial media sekarang internet adalah 73,7%. Jadi dari 274,9 juta, itu 73,7% menggunakan internet di Indonesia. Dan juga uniknya adalah 170 juta itu menggunakan sosial media. Jadi ya banyak banget teman-teman di Indonesia yang memakai sosial media yang tentunya mengutilize sosial media tersebut. Nah, ditambah dengan hal-hal ini teman-teman, 69,1 juta persen itu penduduk yang menggunakan sosial media merupakan orang-orang di atas 18 tahun ke atas, yang mana itu berarti kita ngelakuinnya kan. Dan juga 29 adalah median umur pengguna sosial media di Indonesia, yang mana angka tersebut merupakan angka di mana orang-orang sudah aktif banget di bekerja dan juga mencari karirnya. Seperti itu. Nah, dengan data yang sebesar ini dan dengan data yang sebaik ini, ternyata teman-teman masih ada permasalahan besar. Sebenarnya apa aja sih permasalahannya? Kalau kita melihat dengan SDG teman-teman ya, SDG kan Sustainable Development Program, kita melihat bahwa ternyata teman-teman di pandemi itu ada permasalahan terhadap pendidikan. Yang pertama, 101 juta orang, anak-anak 3 sampai 8 ini dunia teman-teman BTW ya, itu mengalami penurunan kemampuan berbaca di tahun 2020, yang mana hal tersebut kita sama-sama tahu teman-teman bahwa membaca merupakan hal yang sangat signifikan yang harus dimiliki oleh kita sebagai mahasiswa juga. Dan juga di sini hanya terdapat 33% distrik yang tersedia di sekolah-sekolah. Ini memang data secara worldwide, tapi ini juga cukup merepresent lah ya di Indonesia, karena memang seperti kita tahu, daerah-daerah yang memang masih urban area Indonesia kan nggak cukup banyak teman-teman ya. Dan juga 63% penggunaan internet yang digunakan untuk belajar itu cuma 63%. Aku nggak tahu nilainya buat apa, buat main kah atau buat apa gitu kan. Tapi hanya 63% yang digunakan untuk belajar, yang mana angka ini tentunya bisa ditingkatkan lagi. Dan ini angka-angka yang menurut aku cukup concerning teman-teman. Kenapa? Karena kita melihat dengan SDG itu ya teman-teman ya. Ini aku nge-highlight 3 poin. Yang pertama adalah SDG 4.3, yaitu akses yang setara. Jadi diperlukan internet untuk akses setara teman-teman tentunya. Hal kedua adalah meningkatkan jumlah remaja dan orang dewasa yang punya skill set yang relevan.
Jadi SG 4,3 dan juga 4,4 ini merupakan jadi fundamental bagi kita semua, bagi anak muda untuk meningkatkan kualitas edukasi Indonesia yang tentunya bakal di-support dengan adanya IC tersebut. Dan juga ini dua langkah ini tuh menjadi goals yang menurut aku 4 poin C ini yang dimana pada akhirnya end goals-nya adalah agar semua remaja dan juga orang dewasa itu baik laki dan perempuan itu memiliki kemampuan baca tulis dan kemampuan berhitung. Di sini baca tulis itu bukan merupakan kemampuan basic doang ya, tapi memang kemampuan advance di mana memang orang-orang tersebut bisa benar-benar menggunakan data, bisa baca data, bisa baca angka dan bisa menginterpretasikannya dengan hal yang baik. Nah, ini aku melihat ada gap teman-teman dari kondisi edukasi dan juga sekarang itu gimana, dan juga end goal seperti apa masih ada kejenjangan. Nah, sebenarnya bagaimana teman-teman agar kita sebagai mahasiswa, ya kita bersyukur ya teman-teman yang bisa kuliah di Unpar dengan fasilitas yang baik, punya, tapi bagaimana caranya agar kita bisa lebih meningkatkan lagi teman-teman. Nah, ada beberapa cara nih teman-teman. Jadi implementasi ICT di Indonesia, khususnya bagi kita mahasiswa yang berada di daerah yang cukup beruntung, itu sebenarnya 3 teman. Yang pertama penggunaan LinkedIn untuk media profesional. Kalau misalnya teman-teman itu pengen kerja di dunia profesional segala macam, LinkedIn merupakan tempat yang sangat tepat untuk teman-teman agar bisa berkomunikasi dan juga agar teman-teman itu bisa nyambung dengan orang-orang yang memang udah profesional di luar sana. Yang kedua adalah Instagram, obviously for branding, dan yang ketiga adalah Google Drive. Nah, Google Drive ini adalah konteksnya maksud aku adalah Google Docs, Google Slides, segala macamnya. Dan aku maksudnya adalah bukan cuma bisa mengoperasikan doang, tapi bisa menyampaikan komunikasi secara efektif. Karena gini teman-teman, ini satu hal yang aku sadari sebagai mahasiswa ya. Kita, kalau misalnya disuruh bikin PPT sama dosen, ini mungkin Bu Rizka punya pengalaman ya, pasti sering banget tuh, dapat PPT dari mahasiswa, tapi benar-benar kopasan semua gitu kan. Kopasan atau PPT itu isinya tulisan semua gitu kan. Is it a good way for us to communicate? Obviously not for me gitu anggapannya. Karena kenapa? Ketika kita diberikan kemampuan untuk bisa analisis data, tentunya sebaiknya bagi kita tuh bisa menginterpretasikan data tersebut menjadi sebuah tulisan yang bagus. Oke, show data, support data, dan bagaimana konklusinya segala macam. Jadi penggunaan Google Drive, penggunaan Google Docs, penggunaan Google Slides, penggunaan Excel itu bukan cuma bagaimana cara kita bisa mengoperasikan doang, tapi bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan baik itu. Agar apa yang menjadi tulisan kita di PPT tersebut menjadi sebuah cerita yang bisa disampaikan kepada orang-orang, yang bisa menjadi support untuk paper kita atau PPT kita atau apapun yang sedang kita kerjakan, especially di dunia perkuliahan seperti itu. Nah, sebenarnya teman-teman, bagaimana sih gitu kan cara mencari anggapannya tempat kerja atau mungkin beasiswa atau mungkin pengalaman-pengalaman organisasi yang ada di kampus itu ngapain teman-teman? Jawabannya bukan dari Google, bukan dari Google. Ketika teman-teman itu menggunakan Google, jawabannya adalah ya oke untuk nyari jurnal segala macam gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mau cari tentang pengalaman, unfortunately Google isn't the answer. Kita nggak bisa teman-teman dapat jawaban ya dok kita mau magang di mana kita nyari Google gitu kan. Memang bisa tapi nggak semuanya bisa gitu teman-teman. Lebih banyak adalah seperti ini. Yang pertama adalah penggunaan LinkedIn. Mungkin teman-teman udah diajarin ya teman-teman nih, bagaimana cara menggunakan LinkedIn itu kan. Tapi ternyata LinkedIn itu berguna banget teman-teman. Kalau misalnya teman-teman itu lagi mencari kayak program mahasiswa gitu anggapannya kan, atau mungkin bahkan beasiswa atau kerja. Jadi teman-teman itu bisa buat koneksi ke profesional seperti HR atau manajer dari sebuah perusahaan agar teman-teman itu bisa mendapat mungkin kalau misalnya lagi buka lowongan teman-teman bisa mendaftar gitu kan. Dan juga nih teman-teman nih, aku kasih tips yang aku jarang banget buat share di mana-mana, tapi aku share ini gara-gara di Unpar. Jadi teman-teman bisa cek ke Internet Indonesia. Ini balik lagi, aku nggak mempromosikan atau aku pun nggak terafiliasi dengan organisasi tersebut, tapi ini merupakan sumber di mana teman-teman bisa dapat magang yang sebanyak-banyaknya. Semua orang-orang di situ tuh ngepost kalau misalnya lagi ada open untuk magang, jadi aku sangat amat merekomendasikan teman-teman yang punya LinkedIn untuk langsung follow ke Internet Indonesia kan. Situ teman-teman, itu kayak gudang teman-teman untuk mendapatkan sumber magang dan lain-lainnya kayak gitu. Dan juga of course reach out ke mahasiswa dan juga atau profesional seperti itu. Nah, kalau kita ngeliat dari Instagram nih teman-teman ya, ini tipsnya teman-teman ya, agar Instagram teman-teman tuh nggak dipakai buat cuma nge-search something yang mungkin liability atau nggak berguna buat teman-teman. Nah, tipsnya adalah teman-teman bisa langsung follow mahasiswa berprestasi di dalam kampus atau luar kampus. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah gimana nih gitu caranya kan buat tahu mana sih orang-orang berprestasi gitu kan. Ya, teman-teman ini bisa ke mahasiswa dan juga teman-teman mencari program pengembangan. Ini aku kasih 3 organisasi yang menurut aku memang lagi happening banget sekarang adalah Student Catalyst, Student XCO, dan juga Skill Up. Mungkin teman-teman bisa langsung screenshot halaman ini dan teman-teman bisa langsung cari Instagramnya, karena
dengan kalau misalnya teman-teman bisa untuk masuk ke organisasi tersebut, menurut aku it's a big advantage for you guys. Kenapa? Karena organisasi ini merupakan stepstone buat teman-teman agar bisa mendapatkan apa ya anggapannya, aku nggak ngomong karir yang bagus ya teman-teman ya, tapi lebih ke arah komunikasi atau koneksi yang lebih luas dibandingkan dengan apa yang mungkin teman-teman punya sekarang, seperti itu. Yang ketiga, of course, ini ikut online course seperti Udemy, Coursera, dan sebagainya. Dan satu hal yang perlu teman-teman tahu adalah teman-teman tuh harus selalu keep up to date terhadap hal-hal yang teman-teman tuh bisa dapatkan di YouTube teman-teman. Jadi segala hal yang teman-teman cari, teman-teman yang mungkin oke, aku bingung nih mau belajarnya dari mana, coba dulu buka YouTube, karena menurut pengalamanku pribadi, semua hal teman-teman tuh bisa mendapatkan semua hal di YouTube, dan orang-orang tuh udah banyak banget yang upload mengenai edukasi lah, tentang apa, bahkan tentang tugas-tugas yang mungkin teman-teman dapatkan di kuliah. Jadi sebelum teman-teman bingung gitu kan nyari di mana, cobalah nyari YouTube dan pergunakan YouTube bukan untuk nonton I don't know trailer Spider-Man atau spoiler Spider-Man, tapi lebih ke arah bagaimana teman-teman utilize YouTube untuk bisa mengedukasi diri teman-teman sendiri, seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman nih, aku mau menceritakan ke teman-teman bagaimana caranya bisa menjadi smart netizen in communicating. Jadi sebenarnya ada beberapa langkah yang bisa teman-teman lakukan agar teman-teman itu bisa menjadi anggapannya apa ya, smart netizen gitu anggapannya kan, in communicating. Ada beberapa hal. Yang pertama, obviously you need to be bold. Be bold itu artinya apa sih? Be bold ini adalah kondisi di mana teman-teman itu memang punya diri sendiri, punya kepercayaan diri, mampu untuk bisa membawa teman-teman dan punya prinsip. Kenapa? Karena obviously ketika kita ketemu orang-orang baru, kita ketemu orang-orang yang lebih hebat dibanding kita, kadang-kadang kita minder gitu kan, kita insecure, aduh ini orang keren banget, bagaimana caranya aku bisa berkomunikasi, bagaimana caranya aku bisa build connection with him atau with her. The answer adalah teman-teman harus be bold. Teman-teman punya pendirian dari diri sendiri yang memang itu bisa membantu teman-teman untuk bisa explore lebih. Why? Karena ketika teman-teman itu punya pendirian, teman-teman itu be someone that unique, itu bisa attract ke teman-teman, ke orang-orang yang memang mungkin teman-teman belum kenal gitu anggapannya. Teman-teman mau attract manager dari sebuah perusahaan atau di startup gitu anggapannya kan. When you have a bold personality, itu bakal ngebantu banget buat bisa impress orang tersebut. Dan oke, mungkin ya udah tell me more about you gitu anggapannya. Karena kalau misalnya kita orangnya ya udah ngikut-ngikut orang doang, itu tuh bikin orang tersebut ya udah you're the same with anyone else, orang-orang yang datang ke aku untuk minta pekerjaan juga. But when you are bold, teman-teman be a different person yang memang itu bisa membuat teman-teman jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Dan yang kedua adalah appreciate people. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, obviously kita benar-benar harus bisa untuk mencoba mengapresiasi orang. Sebelum kita mau diapresiasi oleh orang, kita harus mencoba buat apresiasi dulu. Contoh kecil yang aku bawa di sini adalah LinkedIn, teman-teman. Jadi ini aku kebetulan Leo ini merupakan temanku pribadi, jadi dia dapat achievement segala macamnya dan dia share pengalaman dia di LinkedIn. Ya udah aku simply appreciate him. Great stuff Leo gitu kan. Terus dia thanks Aldo gitu kan. Jadi hal-hal kecil yang mungkin itu nggak penting bagi kita, tapi ketika kita mencoba buat mengapresiasi orang atas hal tersebut, itu menjadi sesuatu yang berbeda, teman-teman. Sesuatu yang unik, sesuatu yang jadi bermakna buat dia, gitu, teman-teman. Jadi kita harus selalu mencoba buat appreciate. Jangan lupa untuk segala hal minta tolong. Jangan lupa buat terima kasih. Jangan lupa buat say thank you. Jangan lupa buat appreciate them. Bilang, wah kamu keren banget. Hal yang kamu kerjakan tuh hebat banget dan segala macamnya. Why? Because hal-hal kecil tersebutlah yang bakal menjadi gunung. Jadi snowball effect namanya, yang bikin membuat teman-teman tuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. And of course, be humble in everything that you do, gitu teman-teman. Dan yang ketiga adalah have a growth mindset. Growth mindset itu apa sebenarnya gitu kan? Kita banyak banget teman-teman akhir-akhir ini mendengar yang perkataan namanya growth mindset. Tapi actually what is growth mindset itu anggapan teman-teman kan? Jadi growth mindset itu adalah kondisi di mana kita tuh memang open gitu anggapan teman-teman. Terhadap feedback dan juga hal-hal yang memang diberikan. Contohnya, aku ngerasa bahwa performance-ku bagus gitu anggapannya kan. Aku ngerasa ketika aku kerja di proker, itu aku udah bagus banget. Tapi ternyata ada orang yang mungkin lebih senior dari aku, dia bilang, "Dok, kerja kamu tuh bagus, tapi gini. Ada beberapa hal feedback yang harus diurusi gitu kan. Ketika kamu ngomong kayak, enggak kok, gue udah bagus kerjanya. Nah, disitulah di mana teman-teman itu punya kondisi fixed mindset. Ya udah, teman-teman nggak mau berkembang. Teman-teman nggak mau mendengarkan perspektif dari orang lain yang berbeda, yang bahkan sebenarnya itu dirinya sudah membangun, gitu teman-teman. Ketika kita talk about feedback,
feedback itu tuh ada yang namanya konstruktif, ada yang destruktif. Nah, kalau misalnya memang teman-teman ketemu orang yang benar, orang tersebut bakal memberikan feedback konstruktif. Tapi unfortunately, kadang-kadang kita tuh nggak grateful enough untuk mendapatkan feedback tersebut. Kita ngerasa malah, lo mah sidik aja sama kerjaan gue gitu anggapannya kan. Padahal memang feedback yang dia buat itu merupakan feedback yang memang berguna untuk pertemuan teman-teman. Yes, nggak segala feedback itu baik, nggak segala hal yang teman-teman lakukan itu anggapannya berbuah baik dan juga berdampak baik terhadap organisasi itu anggapannya. Tapi of course it's never nggak pernah salah bagi teman-teman untuk mendapatkan feedback agar teman-teman bisa menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Dan aku sangat amat menyarankan agar teman-teman ini mencari tahu lebih dalam ya teman-teman ya, tentang growth mindset, apa sih growth mindset dan bagaimana kondisinya. Kata berdasarkan apa yang aku alami sekarang, teman-teman di Unpar itu kadang-kadang belum punya, tapi kadang-kadang masih banyak yang punya kondisi fixed mindset, dan menurutku ini satu hal yang harus banget diubah, especially untuk mahasiswa Unpar seperti itu. Nah, jadi sekarang aku mau cerita teman-teman nih. Jadi aku pernah punya pengalaman untuk keterima di beasiswa yaitu Excel Axiata Future Leaders. Nah, Excel ini merupakan sebuah program beasiswa dari Excel Axiata, di mana tahun kemarin itu jumlah participants-nya atau jumlah orang yang ikut untuk mendaftar adalah 35.000 orang, dan yang keterima hanya 160 orang. Nah, di sini aku grateful enough untuk bisa masuk ke Excel, tapi ada beberapa poin komunikasi yang sangat penting yang aku ingin sampaikan dari cerita aku untuk bisa ke Excel. Nah, yang pertama adalah mencari mentor. Nah, mungkin bagi beberapa teman-teman ada yang familiar dengan muka ini. Mungkin kalau teman-teman tahu, yes, beliau merupakan Hakinan Malik. Dia merupakan ketua BEM Unpar tahun 2020. Di sini aku memulai journey aku untuk bisa berkomunikasi dengan orang. Aku build my connection with him. Aku mencoba buat support dia in everything that I can do, gitu kan. Mencoba mencari tahu, oke, dia butuhnya apa, dan aku try to support him di situ. Dan pada akhirnya aku build connection, dan dia berteman baik, dan jadinya dia jadi mentor aku, gitu. Jadi ketika kita mencoba buat mengkomunikasikan, cobalah buat membantu orang tersebut di hal-hal yang memang dia butuhkan. Ya mungkin, oke, dia nggak bisa lakukan sendiri, that's why dia butuh orang lain, dan disitulah teman-teman bisa fill in untuk membantu dia. Gitu teman-teman. Dan juga jangan coba buat break the connection to people. Yang kedua adalah stream social media. Jadi teman-teman, kalau teman-teman itu mau ngikutin organisasi, teman-teman mau ngikut beasiswa, cobalah buat screen dulu sosial medianya. Apakah konten yang dibuat itu benar-benar bagus, atau memang benar-benar nyata, atau cuman main-main doang gitu kan teman-teman. Di sini aku ngeliat dengan Instagram verified, dia punya followers yang cukup banyak, aku bisa mengatakan bahwa oke, program ini tuh merupakan program yang cukup bagus itu kan. Tapi memang kita belum tahu lagi nih gitu kan teman-teman nih. Hal selanjutnya yang harus dicari adalah mencoba buat mencari ke websitenya. Jadi ini juga bagian dari information communication technology ya, di mana program-program seperti Excel Axiata Future Leaders dan juga program lainnya itu menggunakan sosial media dan juga website agar mereka bisa mengkomunikasikan tentang program mereka ke orang-orang, kayak gitu. Dan juga setelah pendaftaran website, obviously kita harus reach out ke awardee lainnya, ke orang-orang lainnya yang udah punya pengalaman atau sudah masuk nih ke lingkungan tersebut. Yang mana ini aku jadi juga beliau ini, dua orang ini merupakan anak hubungan internasional dari Unpar juga. Di situ juga teman-teman, aku coba buat reach out ke mereka, aku coba buat mengkomunikasikan, aku ngomong, Kak, ini aku lagi masuk ke Excel Level, aku udah berdaftar, kira-kira gimana caranya? Gitu. Itulah, tentunya orang-orang ini pasti mau membantu, dan kalau teman-teman berhasil untuk mengkomunikasikan dengan baik, obviously they will help you. Yang kelima adalah mengikuti rangkaian tes, yang mana rangkaian tes ini memang cukup banyak juga. Di Excel itu ada 5 rangkaian tes yang berbeda, dan ini I believe it's a part of communication strategy juga. Mengapa? Karena itu ya, Excel memanfaatkan teknologi untuk bisa mengkomunikasikan tes-tesnya kepada awardee-nya. Dulu sebelum pandemi itu digunakan tes langsung di tempat Excel, langsung di kantor Excel. Tapi sejak pandemi semuanya berubah dan langsung digunakan media platform online untuk mengkomunikasikan segala macamnya. Dan yang terakhir adalah got selected by XLFL. Di sini aku keterima bagi XLFL menjadi bagian dari XLFL yang juga dikomunikasikan via email, yang mana merupakan media komunikasi juga. Jadi ya excellent sekali teman-teman media komunikasi bagi kita. Dan ya jadi sebenarnya itu teman-teman mungkin sekedar cerita dari aku ya, bagaimana caranya kita bisa menggunakan komunikasi dengan baik. Mungkin kita bisa langsung aja move forward ke Q&A kalau misalnya teman-teman mau nanya langsung tentang bagaimana XLFL, apa sih peran komunikasi dan bagaimana cara mengkomunikasikan dengan baik.
Jadi I think that would be it from me. Thank you buat teman-teman semua. Let's connect di TikTok, LinkedIn, dan juga on Instagram. Thank you. Yes, thank you Kak Aldo Jusman untuk sharing yang sangat menarik ya di sini. Thank you very much. Teman-teman, saya masih menunggu teman-teman untuk mungkin saya minta bantuan panitia melihat apakah ada yang raise hand atau ada kemungkinan yang chat untuk pertanyaan ya. Tapi sedikit saya minta waktu untuk wrap up dari presentasi Kak Tura dan presentasi Kak Aldo. Tadi kita sudah saksikan bersama, sudah mendengar bersama bahwa semuanya terkait dengan Information Communication Technology yang kita biasa singkat ICT ya teman-teman semua. Dan sebagai bagian dari Agent 2030 kita menjadi salah satu yang ikut berpartisipasi untuk meningkatkan ICT skills dari SDGs 4.4 di sini, dan juga bagaimana kita menikmati apa yang sudah dilakukan pemerintah ya untuk melihat atau membagikan informasi terkait pendidikan yang sudah lebih luas saat ini. Baik, saya akan wrap up sedikit. Kalau dari Kak Turah, tadi saya mencatat beberapa informasi. Sebetulnya sangat menarik ya, banyak hal menarik, tapi berhubung durasi nih ya, saya akan sedikit highlight beberapa hal bahwa informasi ini menjadi kendala satu waktu ya, dan itulah ya kenapa kita harus meningkatkan apa yang menjadi keterampilan komunikasi kita. Nah, step-nya tadi, kalau menurut Kak Tura, bahwa kita harus explore. Jadi jangan apa ya, sudah menjadi rahasia umum ya kalau kita melihat atau menikmati sesuatu sudah hanya sebatas menikmati saja, tapi harus dieksplor, harus digali lebih dalam lagi, tentunya terkait dengan pembelajaran nih teman-teman. Kemudian tidak hanya explore, jangan takut untuk bertanya ya. Kata orang kan malu bertanya, sesat di Unpar gitu ya. Sesat di jalan ya teman-teman ya. Nah, itu yang harus kita latih untuk memberanikan diri bagaimana bertanya tentang satu hal yang mungkin menurut pemahaman kita ini A begitu ya. Ternyata sebetulnya banyak yang lebih bisa digali lagi dari A itu. Ada A plus, ada A minus gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Serius lagi nih ya. Selain bertanya, kita juga harus belajar. Karena ketika kita melihat sesuatu yang baru, ya itu yang harus kita pelajari bersama. Dan terakhir, nggak ketinggalan Kak Tura sampaikan harus praktek nih. Jadi teman-teman tidak hanya sebatas explore, tanya, belajar, praktek itu semakin banyak waktu yang kita pergunakan, yang kita korbankan untuk praktek, kita akan dapat hasilnya. Itu dari Kak Tura sedikit saja yang saya highlight, dan dari Kak Aldo untuk komunikasi itu tidak hanya operate. Jadi tolong jangan hanya sekedar menggunakan, tapi menggunakan itu, menggunakan aplikasinya, menggunakan jaringannya, itu untuk komunikasi lebih lanjut lagi. Ya, smart netizen menurut Kak Aldo tadi, bahwa yang pertama kita harus be bold, harus pede, harus clear enough. Apa yang kita sampaikan dalam mengkomunikasikan sesuatu harus jelas, harus menyangkut pada hal positif tentunya ya teman-teman sekalian. Kemudian appreciate people. Yang kedua, jadi dalam appreciate people ini saya belajar juga untuk kita mau belajar. Di mana kita mengapresiasi orang, kita nggak bisa hanya mematok untuk kita belajar dari profesor misalkan ya, tapi saya banyak belajar juga ini dari Kak Tura, dari Kak Aldo, dari teman-teman sekalian, dari para panitia. Ini sangat menarik karena kita appreciate people, kita bisa belajar lebih banyak lagi. Dan yang terakhir, growth mindset. Jadi teman-teman jangan berhenti karena di atas langit masih ada langit katanya ya. Jadul banget ya ibunya ya. Oke. Nah, teman-teman, jadi jangan berhenti sampai apa yang teman-teman capai saat ini. Kalau saya lihat dari Kak Tura, dari Kak Aldo, mereka terus-menerus improve ya dengan apa yang saat ini sudah dicapai. Meskipun
banyak sekali yang sudah dicapai nih teman-teman. Tapi Kak Tura sama Kak Aldo terus meningkatkan apa yang pencapaiannya itu ya, lebih memperluas lagi, lebih menggali lagi dan sebagainya. Jadi itu mungkin wrap up dari presentasi Kak Tura dan Kak Aldo. Sambil menunggu mungkin teman-teman untuk yang bertanya. Nah, ini adalah dari Natasha. Boleh bisa panitia langsung untuk menyampaikan secara langsung, open mic. Ya, boleh dibantu atas nama Natasha. Iya Kak, izin bertanya Kak. Boleh banget, silakan langsung ditanyakan. Iya kan tadi, maaf ya Kak, oh izin off cam. Tadi kan kata ada di situ materi mengimprove diri untuk mencari mentor. Salah satu cara paling mudah untuk mencari mentor itu gimana ya Kak? Oke, terima kasih Natasha. Mungkin ini tadi terkait dengan Kak Aldo ya, tadi menyampaikan mentor katanya ya. Iya, Kak, Kebetulan benar. di dalam universitas. Tapi kalau misalkan nanti Kak Tura punya pengalaman serupa juga tentang mentor, karena saya tahu ini banyak banget nih pengalaman sebagai mahasiswa dulu ya, aktif ya. Kak Aldo dulu mungkin silakan, baru nanti Kak Tura bisa menambahkan. Oke, thank you Natasha for the question. Jadi sebenarnya ada beberapa cara ya. Cara pertama itu dengan kalau misalnya aku tahu nih kalau misalnya lagi siap di FE kan ada juga tuh mentor-mentor gitu kan. Nah, itu pasti koneksi bisa dipergunakan nih Natasha buat apa ya? Mencoba buat explore gitu kan mentor nanya-nanya kira-kira pengalamannya gimana? Ada kira-kira ada tips and trick nggak nih buat mahasiswa baru gitu kan? Atau sebenarnya gini, banyak banget pertanyaan tentang mentor kan. Gimana cari mentor gitu kan. Menurutku adalah gini, kita harus menyiapkan diri dulu nih ketika kita memang ingin mendapatkan benar-benar mentor yang membantu kita. Menurutku adalah kita harus mencoba buat mempersiapkan diri dulu. Apakah kita pantas untuk mendapatkan mentor tersebut? Nah gitu kan, bagaimana caranya menurutku adalah dengan coba buat improve diri gitu kan. Mungkin oke, tanpa langsung dapat guidance dari mentor nggak apa-apa, tapi udah teman-teman coba buat improve diri, coba ikut organisasi, coba buat meningkatkan skill komunikasi, skill leadership dan lain-lainnya. Dan dari itu pasti teman-teman percayalah pasti akan ada orang. When you are ready, the right people will come to you. Menurutku itu sih. Oke, jadi kalau saya boleh tangkap apa yang Kak Aldo sampaikan, Natasha juga jangan pasif nih. Natasha boleh aktif dalam berbagai kegiatan. Contoh sekarang misalkan, Natasha kalau boleh tahu di level berapa, semester berapa? Semester 1, Kak. Oke, semester 1 di satu universitas, Natasha bisa melihat atau bisa mengikuti misalkan kegiatan kalau di Unpar nih ada himpunan gitu ya, kegiatan himpunan manajemen. Nah, di universitasnya Natasha juga. Natasha, sorry, dari Unpar apa dari universitas manakah? Universitas lain, Kak, Universitas Islam Negeri. Oke, di Universitas Islam Negeri tentunya akan ada himpunan manajemen atau himpunan mahasiswa nih, Natasha, yang mereka juga akan mengadakan berbagai kegiatan. Nah, di situ tuh tadi yang Kak Aldo sampaikan, udah boleh nih lihat-lihat siapa yang kira-kira menarik gitu untuk Natasha dan menjadi menjadi ide gitu. Satu ide buat Natasha untuk kayaknya ini keren nih kakak ini sesuai dengan universitasnya. Kenapa? Karena di sana bisa lebih dalam lagi nih Natasha untuk mentoringnya. Kalau untuk keluar mungkin kan akan lebih luas ya cakupannya. Tapi kalau di dalam universitas yang sama itu akan lebih memacu Natasha dulu untuk internal, baru kemudian eksternal. Itu sih mungkin tambahan dan apa yang bisa saya tangkap dari Kak Aldo. Kak Tura, boleh ada yang bisa disampaikan Kak Tura terkait dengan mentor nih? Di Rusia gimana Kak Tura? Oke, tadi setuju sama Bu Rizka tentang internal eksternal dulu ya. Soalnya waktu di Rusia pun untuk nyari mentoring susah banget. Ini dari posisi aku kuliah dulu deh. Soalnya untuk kuliah belajar bahasa Rusia 10 bulan itu kan nggak cukup ya. Untuk masuk semester 1 di posisinya yang KKL tadi namanya Kia ya tadi. Di posisi Kia tadi tuh aku ngerasain hal yang sama.
Jadi aku bingung mau ngapain, terus gimana cara menghadapi dosen yang cepet banget ngomongnya kan gitu. Dan posisiku butuh mentoring yang bagus dari senior gitu, dari internal dulu. Terus berusaha nanti senior-seniornya itu yang dari Indonesia, terus ke Rusia. Aku belajar itu untuk apa yang aku suka, apa yang problemku yang aku suka dalam pelajaranku, aku berusaha untuk yang aku suka dulu deh, cari mentoring yang sesuai hobiku dulu gitu. Harusnya mencakup dari internal dulu sih. Setelah itu baru kita mencoba untuk keluar dari zona nyaman, mungkin ke kampus lain atau enggak sekarang kita ikutin seminar-seminar yang sekarang kita ikuti itu udah termasuk ini di kampus lain kayak gitu. Aku sih menghadapinya dengan ya maksudnya kita belajar untuk inisiatifnya sih, inisiatif dari diri kita sendiri untuk untuk mengembangkan skill kita tuh dari mentoring-mentoring yang ada aja dulu. Jangan sampai kita yang nggak sesuai ekspektasi ternyata malah kita kecewa kayak gitu sih kadang-kadang kan. Nah, oke. Begitu Natasha tadi kebetulan Kak Turah yang bertanya. Natasha Iya. bisa ditangkap ya informasinya. Jadi semangat ya Natasha ya. Iya Kak, terima kasih Kak. Oke, keren Natasha. Kita akan lanjut yang berikutnya. Ada dari atas nama Tiodas di sini. Apakah bisa unmute untuk langsung menyampaikan ya kepada Kak Aldo atau Kak Turah di sini? Oh, ini koneksinya Oke, baik, Kak. Oh iya. Bisa terdengar? Silakan. Terdengar. Iya, saya mau bertanya ke Kak, lebih tepatnya ke Kak Aldo. Izin bertanya, Kak, bagaimana sih kita sebagai generasi muda mulai sebuah perubahan dalam kita? Secara kan saya sendiri belum banyak pengalaman, terutama di bidang organisasi atau event-event tertentu. Jadi, kayak mana sih kita mempersiapkan diri dalam diri kita supaya memiliki kayak track record yang baik, terus memiliki koneksi yang baik, dan pemikiran yang selalu berkembang dan berimpact kepada kehidupan banyak orang. Begitu. Oke, langsung aja Kak. Boleh ya respon, silakan. Oke, thank you Tio. It's a really good question. Menurutku sebenarnya banyak hal sih ya, kayak kalau misalnya aku mau ngomong tentang lebih ke arah ya udah ikut organisasi gitu kan, ikut panitia, berteman dengan orang, menurutku itu something yang pasti kamu udah juga tahu gitu kan. Tapi menurutku adalah gini. Jadi ketika kita ngomong tentang bagaimana cara kita berkembang, mungkin Tio abis ini bisa cek di Google ada namanya comfort zone and growth zone. Jadi mungkin aku bahas sedikit ya. Ketika kita sekarang kita pasti ada di comfort zone namanya. Bagaimana caranya buat kita bisa berkembang itu langkahnya banyak banget. Ada beberapa step yang harus kita hadapin, yaitu fear zone, learning zone, dan juga barulah kita sampai ke growth zone. Kalau misalnya mungkin aku ngelihat dari cara cerita kamu sekarang kamu masih ada di fear zone, dimana kamu takut gitu loh. Kamu nggak punya self confidence dan juga kamu tuh find excuses dan juga kamu mudah terbawa untuk opini orang lain. Nah, saran yang aku bisa berikan untuk kamu sekarang adalah Tio, cobalah untuk menghadapi ketakutan tersebut. Sadari ketika kamu ingin berkembang, itu pasti kamu harus mengalami rasa takut dan kamu harus overcome that fear dulu sebelum kamu bisa berkembang pada akhirnya. Gitu. Jadi instead of aku memberikan saran, ya udah kamu ikut organisasi segala macam, ya udah kamu hadapi dulu gitu apa ketakutan kamu. Dan mungkin aku Katura juga pasti punya pengalaman lebih lagi nih, apalagi Katura mengambil keputusan buat kuliah di luar negeri. I believe mungkin fear yang Katura hadapi itu lebih besar lagi gitu kan. Mungkin Katura gimana kalau di Katura? Oke, Katura bisa menambahkan kalau tadi Kaldo menyampaikan, oke, jangan diam di comfort zone ya. Boleh mencoba beberapa hal. Apalagi tadi disampaikan tadi ya, kayak, kalau gimana caranya memiliki koneksi yang baik dan sebagainya ya. Kita nggak semuanya belajar telepati ya, teman-teman ya. Jadi kalau kalian nggak ngomong, kalian nggak menyampaikan ide, kalian tidak muncul, mungkin sangat kecil kemungkinannya bisa masuk radar gitu teman-teman yang aktif begitu ya. Itu mungkin tambahannya. Katura ada tambahan lain terkait dengan tadi yang disampaikan? Yang dari Kaldo sih bener ya, sebenarnya kita di awal-awal mula tuh ada sisi rasa takutnya nih. Terutama kalau aku pengalaman di Rusia, untuk kuliah pun orang Rusia di sana tuh benar-benar cuek banget. Dibandingin sama orang kita tuh bukan cuek malah ramah kan. Dan problemnya di Indonesia adalah kita tuh gampang baperan. Ketika kita mencari sesuatu hal baru, apalagi berkenalan sama orang Rusia pun itu masih jadi PR buat kita orang asing gitu. Maka untuk melawan diri kita
supaya juga punya track record bagus itu ya harusnya kita harus bisa berkomunikasi dulu sama orang. Setidaknya kalau udah tahu berkomunikasi sama mereka, kita mulai berani, masih ada rasa takut dan kita nggak bisa grow gitu loh. Jadi Kak Aldo sendiri kan, itu sih dari aku. Oke, thank you Kak Tura. Hal penting ya teman-teman, dan tadi Tiodas ya, atas nama Tiodas, bahwa belajar itu tidak hanya tidak hanya satu mata kuliah atau materi, tapi juga budaya. Tadi Kak Tura sampaikan di Rusia itu kayak gini loh ya. Tentunya berbeda dengan kita ya. Nah, itu yang harus teman-teman juga ambil highlight untuk kemudian bisa keluar dari comfort zone teman-teman. Kita lanjut ya. Sekarang ada atas nama Kia. Boleh di-unmute mungkin? Silakan. Halo. Aku sendiri mau nanya sih, kayak sebenarnya suka dukanya untuk anak beasiswa itu apa sih? Oke, thank you Kia. Berarti ke Kak Turah dulu mungkin ya. Nanti kalau Kak Aldo mau menambahkan silahkan ya. Karena dapat juga nih beasiswa nih Kak Aldo juga. Kak Turah silakan. Kayaknya ya aman ya Kak Turah ya. Terima kasih buat pertanyaannya. Sebenarnya, halo? Aman ya? Ya, maksudnya pengalamanku untuk beasiswa tuh nggak cuma untuk negara Rusia aja, tapi sebelum itu aku mencoba di Jerman, dan mungkin emang banyak kegagalan juga. Suka dukanya itu adalah dalam di bidang administrasi ya, atau bahasanya, terutama bahasa Rusia itu kan semua aku selama kuliah 5 tahun tuh pengantarnya pakai bahasa Rusia. Jadi sebelum pengantar bahasa Rusia, mau nggak mau harus aku belajar untuk mendapatkan beasiswa itu dengan belajar bahasa Rusia kayak gitu. Nah, suka dukanya ya itu kayak belajar huruf Rusia itu kan kayak kalkulator ya, kalkulator kimia itu kan, jadi kayak kadang-kadang aku masih bingung aja cara untuk melewati. Untuk yang lainnya sih kita pendidikan di Rusia tuh beda banget sama pendidikan di luar negeri kayak Aussie atau enggak di Jerman atau di Belanda, yang dimana Indonesia tuh sudah lumrah gitu loh, udah tahu tentang pendidikan tersebut, dan sedangkan Rusia tuh nggak ada yang tahu gitu loh. Bagaimana kita mencari mentor, gimana kita mencari orang yang sudah berpengalaman mendapatkan beasiswa itu, dukanya di sana sih. Jadi aku beratnya tuh gimana ya gitu loh. Mau nggak mau aku tulis pakai bahasa Inggris lah atau gimana, dan kadang-kadang orang Rusia sendiri juga nggak bisa bahasa Inggris kan. Nah, aku mencoba untuk cara lain, ternyata ada programnya sendiri gitu loh. Dari selama aku gali-gali yang ternyata tidak ada di internet, akhirnya aku memberanikan diri untuk memperkenalkan diri ke orang yang sudah berpengalaman gitu loh. Jadi beliau tuh yang sangat membantu aku, dan akhirnya aku tahu nih ternyata mencari beasiswa itu seperti ini, yang awalnya tuh nggak ada di internet kayak gitu sih. Memang menurutku dari suka dukanya seperti itu Kak. Oke, thank you Kak Turah. Jadi lebih kepada ya jatuh bangun lah ya kayaknya ya Kak Turah ya, untuk ini. Tapi kalau yang bisa saya tangkap, jangan putus asa ya Kak Turah ya. Jadi tadi kayaknya ke sini bahasa Inggris, ada yang dicuekin juga, mereka yang bahasa Rusia dan sebagainya. Tapi nggak berhenti tuh. Sebelum ke Rusia pun beberapa ya tadi kayaknya Denmark dan sebagainya mencoba gitu ya. Terima kasih Kak Turah. Kak Aldo ada tambahan untuk beasiswa di? Kalau misalnya buat aku, mungkin aku lebih refer ke beasiswa yang didapatkan di Indo kali ya. Menurutku sebenarnya it's about adapting to new people sih gitu. Karena ketika kita dapat beasiswa, pasti kita ketemu sama orang-orang yang at this moment mungkin kita ngerasa levelnya lebih tinggi dibanding kita gitu anggapannya. Lebih pintar, mungkin dari mahasiswa PTN gitu anggapannya kan. Yang mana kita mungkin ngerasa insecure, aduh ini bersaing dengan mahasiswa yang kampusnya dekat sama kampus itu tuh kayak gimana gitu kan kadang-kadang kan. Yang gajah-gajah gitu kan. Nah, tapi kayak menurutku adalah ya memang it's about how do we adapt with people gitu anggapannya, ketika bagaimana cara kita bisa membawa diri. Dan menurutku it's always been a challenge ketika kita mencoba buat masuk ke zona yang baru gitu anggapannya. Nevertheless dia siapapun pasti akan ada tantangan sendiri-sendiri dan beda-beda, tapi itu di sini bagaimana cara kita sadar bahwa memang it's a learning process buat kita, nggak pernah seru gitu namanya kan. Ketika kita ketemu orang baru, ketika kita ketemu lingkungan baru, it's never nggak bakal selalu fun dan nggak bakal selalu apa.
pasti ada insecurity, ada rasa takut itu kan. Aduh, gimana kalau misalnya ntar gue nggak bisa ngomong sama mereka nih. Aduh, gimana kalau misalnya ntar hal yang mereka sampaikan tuh terlalu tinggi dibandingkan apa yang biasa gue omongin sama anak-anak, sama teman-teman gue gitu kan. But for me ya itu lebih karena bagaimana cara kita bisa membawa diri, bagaimana caranya kita bisa adaptasi dengan lingkungan yang baru, dan bagaimana caranya kita bisa mencoba buat menumbuhkan diri kita sendiri agar pada akhirnya kita bisa mengembangkan diri kita juga gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, terima kasih. Ya, thank Oke, you. thank you. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang kurang jelas atau gimana? Sudah? Udah sih, udah. Thank you. Oke. Ya, thank you. Baik, selanjutnya ada ini ya, dari Dayu Gita. Nih, ada yang beberapa hal mungkin bisa langsung unmute saja, supaya bisa langsung didiskusikan. Ya, halo Kak. Mohon maaf sebelumnya izin off cam. Oke, boleh. Saya mau bertanya kepada Kak Turah. Tadi Kak Turah kan bilang cara meningkatkan skill ICT itu kan dengan berinovasi secara terus-menerus. Nah, kalau dari Kak Turah sendiri tuh, salah satu contoh inovasi yang pernah Kakak lakuin itu apa? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Sama lagi satu, Kakak pernah nggak mengalami kesulitan komunikasi atau minder selama jadi mahasiswa di Rusia? Dan bagaimana cara Kakak menangani hal tersebut? Ya, itu Kak. Silakan, Kak Turah. Oke, thank you buat Gita atas pertanyaannya. Ini sulit banget pertanyaannya. Kalau inovasi, kalau untuk berinovasi secara terus-menerus dengan skill ICT itu tuh kadang aku posisi yang tadi aku bilang ya, posisinya di Rusia tuh masih sistem pembelajarannya pakai sistem negara sebelumnya, Uni Soviet, yang dimana ICT itu sebenarnya nggak ada gitu loh maksudnya. Nah, cara ningkatin skill ICT-nya, aku berusaha dari hobiku dulu kan, karena soalnya dari jurusanku yang manajemen, sebenarnya aku agak salah jurusan nih, aku dibuang nih dari orang tua aku ke Rusia kan. Akhirnya aku di Rusia berusaha untuk ikutin jurusan yang orang tua mau, yaitu jurusan manajemen bisnis, dan posisiku yang aku suka adalah aku ingin masuk perfilman, dan akhirnya ya udah aku berinovasi apa yang aku suka dalam bentuk video gitu. Aku berusaha untuk naikin skill editingku, aku berusaha untuk skill directingku gitu, untuk sound designing kayak gitu, gimana dalam bentuk video visualnya seperti apa. Jadi aku pelajari itu dari awal tuh semua dari YouTube gitu, dari YouTube, Instagram, atau nggak Google kayak gitu. Jadi apa yang ku inovasiin adalah gimana caranya dari posisiku yang aku suka, dulu basicku kan teater. Jadi awal yang aku suka teater itu gimana caranya bisa teater itu dalam bentuk visual gitu. Skill actingku bisa tetap bisa berkembang lah gitu loh. Makanya cara satu-satunya ya dalam bentuk short film. Makanya aku bikin short film itu adalah meningkatkan skill ICT-ku biar menyampaikan ke teman-teman yang lain bahwa pendidikan di Rusia itu seperti ini loh, bahwa budaya Rusia itu seperti ini. Makanya aku pernah dari Bu Rizka juga sempat bilang, aku tuh pernah bikin short film Love in Russia. Iya, short film Love in Russia di mana teman-teman Indonesia itu tidak tahu gimana posisinya mereka berkomunikasi dan itu kan udah benar-benar beda budaya banget. Aku cara menaikkan skillku itu adalah menyalurkan kepada teman-teman dalam bentuk seperti ini gitu, apa yang telah terjadi gitu loh, bukan langsung aku ngomong secara langsung kayak gini pengalamanku udah orang-orang udah bosan gitu loh. Makanya untuk berinovasinya dengan bentuk short film sih aku. Untuk kesulitan komunikasinya sama orang Rusia, ya posisinya aku lebih komunikasi sama orang Rusia dibandingkan orang asli sendiri ya. Maksudnya kenapa aku ingin bergaul sama orang lokal di Rusia itu, kita jauh-jauh keluar dari Rusia ya udah harusnya kan bergaul sama orang asing dong kayak gitu kan. Nah, problemnya di sana itu adalah orang Asia sendiri, Asia Tenggara terutama ya, misalnya dari Chinese, dari Vietnamese, kayak dari Thailand, mereka tuh agak kesulitan berkomunikasi sama orang Rusia karena posisi mereka tuh rata-rata cuek kayak gitu yang aku bilang tadi, dan kita posisinya baperan. Untuk mengalami kesulitan komunikasi itu ya kita harus beranikan diri aja gitu. Kita ada sisi di mana punya perasaan tuh takut gitu loh. Kita takut bahasa Rusia kita kurang berkembang atau gimana, dan akhirnya itu bakal berdampak ke pendidikan kita gitu, kuliah S1 gitu kan. Dari semester 1 sampai semester 8 itu kan harus
berbicara bahasa Rusia dengan baik kan. Nah, kalau misalnya kita berkomunikasi selalu dengan orang Indonesia atau enggak orang lokal aja yang maksudnya kita lebih nyaman gitu, kita nggak bakal berkembang. Makanya dari aku sendiri sih dimulai dari rasa takutku, biar aku meningkatkan rasa takut untuk berkomunikasi sama orang Rusia. Aku akhirnya kayak udahlah, langsung aja sikat lah gitu. Maksudnya untuk berani untuk ngomong duluan, berani untuk gimana cara menyampaikan ide ke dosen kayak gitu itu. Nggak bisa kita diam diri dan akhirnya kita nggak diketahui sama orang dan kita nggak berkembang. Itu sih intinya. Iya, oke, keren banget ya. Jadi gimana caranya di saat-saat kondisi tadi nggak terlalu mendukung lah ya dalam tanda petik, tapi tetap bisa melakukan inovasi ya. Kak Aldo, ada yang mau ditambahkan? Inovasinya gimana gitu? Oke, mungkin masalah inovasi ini mungkin inovasi nggak sebesar Katura obviously ya, tapi inovasi yang aku lakukan adalah ini teman-teman, kayak aku adalah orang yang memang anggapannya tidak terima di tempat yang aku inginkan sebelumnya, especially in terms of campus ya. Aku bilang aja sini nih, aku bilang ya, dan aku cukup lost teman-teman ketika aku dulu sekitar 1,5 tahun berkuliah di Unpar, aku nggak tahu aku mau ngapain, aku nggak bisa mengembangkan diriku. Aku ikut organisasi, tapi memang di situ kondisinya adalah ya udah aku cuma ikut doang karena memang kepengen doang dan nggak ada goals ke depan seperti apa. Dan aku bersyukur sekarang karena aku sudah menemukan kembali diriku, aku mau tahu mau seperti apa ke depannya. Dan aku sadar masih banyak teman-teman lainnya yang pasti mengalami kondisi yang serupa sama aku sebelumnya, di mana dia mungkin terlibat di kampus, dia sulit untuk berkembang, dia pada akhirnya ya hal-hal lainnya lah yang mungkin banyak hal lainnya yang terjadi gitu kan. Disitulah aku merasa di situ aku mungkin bisa membantu mereka. Oleh karena itu aku memulai untuk iseng bikin TikTok gitu kan, iseng-iseng aja. Dan puji Tuhan banyak juga feedback positif dari hal-hal yang memang aku udah buat sebelumnya. Memang dulu aku tuh anggapannya kayak banci kamera gitu, aku takut banget bisa ngomong depan kamera, bahkan untuk mendengar suara aku sendiri tuh kadang-kadang aku malu gitu kan. Tapi ya inovasi yang aku lakukan adalah didasari oleh keinginan aku untuk membantu orang biar mereka bisa berkembang lagi, mereka bisa menemukan diri lagi. Oleh karena itu aku mencobalah buat bikin TikTok. Jadi kalau ditanya tentang inovasi, mungkin jawabanku adalah mencoba untuk memberanikan diri itu, maksudnya terjun ke TikTok dan juga merekam diriku sendiri yang ngomong depan kamera. Kurang lebih seperti itu sih. Wow, keren juga ya. Jadi teman-teman, inovasi adalah mungkin melakukan hal yang berbeda dari yang biasanya dilakukan. Dan itu tidak hanya terbatas pada sesuatu yang terlihat besar begitu ya, tetapi kalau teman-teman bergeser 1 derajat, tujuan akhir kalian akan jauh dari apa yang teman-teman sekarang 0 derajat ini ya. Kalau 1 derajat aja kalian berubah, itu hasil akhirnya pastinya akan lebih besar. Ya, oke. Saya akan menunggu nanti akan ada closing statement dari Kak Tura dan Kak Aldo ya untuk question and answer ini. Dan mohon maaf sekali nih teman-teman sekalian karena waktunya sudah hampir habis begitu ya. Jadi saya yakin teman-teman masih banyak sekali hal yang ingin ditanyakan, hal yang ingin disampaikan, mungkin bisa menghubungi panitia ya untuk hal ini, baru kemudian nanti akan dibantu oleh panitia bagaimana kepada Kak Aldo dan Kak Tura, begitu ya. Jadi mohon maaf sekali nih teman-teman sekalian, padahal ini generator ya kayaknya makin panas, makin mau berakhir makin panas sih, makin banyak yang ingin ditanyakan. Baik, saya akan minta closing statement dari Kak Tura dan Kak Aldo ya. Silakan Kak Tura, dimulai. Closing statement untuk sesi kita kali ini. Ini dari Kak Aldo dulu apa dari saya? Boleh, dari Kak Tura atau Kak Aldo, silakan. Ya, sebenarnya aku nggak ada banyak kasih yang benar-benar quotes bagus banget ya. Ya pokoknya intinya jangan nyerah aja dan berani untuk melakukan yang apa yang kalian suka. Yang dibilang dari Kak Aldo itu benar-benar terinspirasi banget ya. Soalnya posisi kita tuh masih belum memberanikan diri apa yang harus kita lakukan karena kita terlalu nyaman sama zona kita. Dan kita kalau misalnya mau dapat omongan-omongan dari orang yang sebenarnya itu membuat kita jadi down, itu jangan dipikirin gitu. Usahain apa yang kalian suka, kalian jalanin. Itu sebenarnya aku. Oke, thank you. Keren Kak Tura. Kak Aldo silakan. Oke, thank you Kak Tura. Mungkin dari aku mirip-mirip sih ya. Jadi aku punya satu quotes yang selalu aku pegang
dari dulu. Quote-nya gini, don't wait for the perfect moment, but take the moment and make it perfect. Karena kita tuh sering banget terbiasa untuk menunggu sesuatu untuk datang ke kita. Kita ngerasa oke, kita deserve ini, kita harusnya dapat ini, kita harus dapat itu. Tapi ternyata teman-teman, nyatanya adalah kita lah yang harus memang mencoba untuk mempersiapkan diri kita sendiri. Kita yang harus mencoba buat go further gitu kan. Kalau ntar katanya go beyond gitu ngapainnya kan. Jadi kita harus go beyond, lebih lagi usahanya agar pada akhirnya kita bukan menunggu hal tersebut atau hal yang kita idam-idamkan datang ke kita, tapi kita sendirilah yang bisa create the opportunity and make it perfect gitu sih. Mungkin kurang lebih gitu dari aku. Baik, terima kasih. Nah, demikian akhirnya untuk sesi kita kali ini untuk webinar dari kelas F di Manifesto 2021 ya. Teman-teman sekalian, saya kembalikan ke MC. Terima kasih, silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Reska yang telah menjadi moderator kita hari ini. Tentunya juga kepada Kak Aldo dan Kak Tura yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir menjadi narasumber kita pada hari ini. Oke, sekarang kita mau memberikan sertifikat terlebih dahulu kepada Kak Aldo dan Kak Tura. Kepada tim IT dipersilakan. Baik, saya akan bantu bacakan untuk sertifikatnya ya, teman-teman ya. Kami dalam hal ini Manifesto 2021 dan kelas F sangat berterima kasih kepada kedua narasumber di sini. Sertifikat atas apresiasi yang telah disampaikan begitu ya. Sertifikat ini diberikan kepada Turah Partayana sebagai narasumber dalam webinar yang berjudul The Importance of Education, Dream Big, Act Bigger dalam Manifesto 2021, Agents of 2030 pada tanggal 18 Desember 2021. Kepada Ibu Anggita Medila, kami persilakan untuk menyampaikan secara langsung sertifikat yang telah ditandatangani oleh Kaprodi kita di Universitas Parahyangan, Universitas Katolik Parahyangan, Prodi Sarjana Manajemen, dan Ketua Manifesto. Silakan Ibu Anggi. Baik, terima kasih Bu Reska. Sekali lagi Kak Turah, terima kasih banyak atas waktunya. Sangat insightful banget nih buat teman-teman pemaparannya dan sangat relate banget dengan teman-teman saat ini ya, terutama untuk milenial. Sekali lagi terima kasih Kak Turah atas waktunya dan pemaparan yang sangat menarik ya. Ada sesi foto kah dari? Permisi, selamat siang. Saya akan mendokumentasikan sesi penyerahan sertifikat. Terima kasih. 1, 2, 3. Sudah, Bu. Baik, terima kasih dari tim dokumentasi. Terima kasih, boleh dikasih reaction. Kita tepuk tangan semuanya meskipun online ya, teman-teman ya. Untuk sertifikat berikutnya, tidak kalah penting ini, apresiasi kami kepada Aldo Jusman di sini sebagai narasumber dalam webinar yang berjudul The Importance of Education, Dream Big, Act Bigger dalam Manifesto 2021 Agents of 2030 pada tanggal 18 Desember 2021 yang juga ditandatangani oleh Kaprodi kami, Ibu Istiharini dan Ketua Manifesto Lapangan atas nama Jesslyn. Kepada Ibu Anggi sebagai dosen kelas kami persilakan untuk menyampaikan sertifikat ini. Baik, terima kasih Bu Reska. Untuk Kak Aldo, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Terima kasih sekali. Semoga nih para partisipan gitu ya jadi termotivasi gitu ya untuk ada improvement yang luar biasa. Pemaparan juga sangat luar biasa dari Kak Aldo. Lalu juga 1 jam sampai 1,5 jam ini sangat insightful sekali, berdampak, semoga berdampak gitu ya buat para partisipan. Sekali lagi terima kasih Kak Aldo atas waktunya. Terima kasih, Bu. Iya, Bu, saya akan dokumentasi ya. Silakan. Iya, Bu. Sudah, Bu.
Oke, thank you dari tim dokumentasi. Baik, demikian penyampaian e-sertifikat yang sudah dilakukan untuk acara kali ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC, kepada Wilbert dan Maria, silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Reska yang telah menjadi moderator kita hari ini. Tidak lupa juga kepada Kak Aldo dan Kak Tura yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir menjadi narasumber kita pada hari ini. Wah Mar, gak kerasa banget ya webinar hari itu udah mau selesai. Tapi jangan sedih karena selanjutnya kita masih ada acara yang kontennya gak kalah menarik. Iya, benar banget tuh, Will. Nah, acara selanjutnya ini akan dilaksanakan melalui streaming YouTube dan kalian bisa tonton melalui link website Manifesto yang ada di kolom chat Zoom yang telah dikirimkan oleh para kakak-kakak panitia yang ada di sini. Dan juga, acara Manifesto 2021 ini masih akan terus berlanjut sampai tanggal 22 Desember 2021. Terus, aku juga mau ngajakin teman-teman buat sekali lagi untuk on cam semua, karena kita mau ada sesi foto bersama untuk kenang-kenangan nih. Jadi, aku mau ngajak teman-teman sekali lagi untuk on cam yuk. Yuk semua kita langsung foto bareng-bareng nih, buat kenang-kenangan juga nih. Kepada tim dokumentasi, dipersilakan. Oke, teman-teman, aku dari dokumentasi. Kita foto bersama dulu ya. Silakan buka kameranya. Oke, kita mulai dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Ya, bentar. Maaf. Nah, oke, slide selanjutnya. Ini ada 9 slide. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, bentar. Baru muncul yang lainnya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oh, ini 3 doang yang buka kamera. Oke, udah selesai teman-teman. Makasih. Oke, terima kasih untuk tim dokumentasi. Selanjutnya kita juga akan menyaksikan video teaser dari kelas F. Selamat menyaksikan teman-teman. Kenalin, gue Farhan. Sekarang gue udah kuliah semester 3, jurusan manajemen. Saat ini, gue harus ngalamin yang namanya adaptasi menjadi orang yang lebih dewasa. Hobi gue tuh sebenarnya banyak. Kayak main basket, dengerin musik, dan gue juga suka banget menggambar. Waktu itu, gue pernah kebablasan menggambar sampai jam 3 pagi. Ya, mumpung orang tua gue juga lagi gak di rumah sih. Soalnya orang tua gue tuh kayak gak suka kalau gue menggambar. Seakan menggambar jadi gangguan bagi hidup gue. Tapi sebenarnya gue juga masih bingung. Bukannya kita harus menyeimbangkan kemampuan akademis dan non-akademis ya? Kebetulan kemarin gue ngeliat acara yang membawakan topik ini, yang relate dengan gue dan orang-orang di sekitar gue. Jadi gue coba daftar deh. Semoga bisa nemuin solusinya. Wah gila, ternyata antusiasnya ini besar banget ya Mar dari para peserta hari ini Mar. Terus aku mau tanya ke kamu nih Mar. Kamu dapat apa aja sih Mar dari webinar hari ini Mar? Aku dari webinar hari ini dapat banyak banget info-info menarik sih Will. Tadi pertama tuh dari Katura kan. Dari aku tuh gak nyangkanya tuh soalnya gini, ternyata banget dari Rusia tuh aku kira mereka teknologinya lebih benar-benar lebih canggih gitu dalam dunia ICT-nya. Tapi ternyata dalam kuliahnya dia itu dosen-dosennya juga lebih ngerekomen mereka untuk ke perpus. Terus udah gitu untuk komunikasi sama dosen juga agak susah soalnya ICT-nya itu ternyata masih kalau dibandingin sama Indonesia berarti lebih kurang sih kalau kata aku.
Terus kalau dari Kak Aldo sih yang kena banget ke aku itu omongannya yang soal comfort zone sama growth zone itu. Jadi kalau misalkan kita mau berkembang ya memang kita harus keluar dari comfort zone sih kalau kata aku ya. Kalau kamu dapat apa aja nih? Jujur kalau aku tuh benar-benar dapat banyak banget pengalaman baru dan masukan-masukan dari kakak-kakak hari ini nih. Kalau misalnya aku tuh mikir aku tuh harus keluar dari comfort zone aku dan aku tuh juga harus berinovasi tidak hanya di dalam kampus melainkan di dunia luar, Mar. Kalau dari aku sih itu sih yang aku dapetin. Iya, benar banget. Itu penting banget loh teman-teman buat kalian explore dunia luar di luar dari comfort zone kalian. Betul. Nah, aku juga mau ngasih tahu lagi nih, kalau Manifesto 2021 ini bisa terselenggara dengan dukungan dari para sponsor, yaitu ada Array Outdoor Gear Move and Adventure. Selanjutnya juga ada dari PT Yabes Kogyo. Dan yang terakhir yaitu PT Bintang Warna Mandiri. Betul. Ya, sayang banget nih. Sebentar lagi kita harus undur diri dan berpisah, tapi jangan khawatir, karena besok kita masih ada webinar yang menarik juga nih berjudul Battle Against Gender Equality. Bener banget tuh, besok masih ada webinar yang gak kalah menarik loh teman-teman. Jadi pastiin kalian untuk daftar ya. Terus aku juga mau ngingetin lagi, jangan lupa kalian untuk mengisi link evaluasinya yang akan dikirim oleh panitia di kolom chat. Betul, jangan lupa kalian semua untuk mengisi link evaluasi yang ada di PPT ini. Kalau gitu, kami dari para panitia mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada para peserta, narasumber, dan moderator. Saya Wilbert. Dan saya Maria Angelina, pamit undur diri. Dadah. Bye. Terima kasih teman-teman udah datang.